Ayo dilanjut. Mana tadi Bang Andi? Apa yang oten sambil nunggu Gurunda jaringannya normal? Oke lah. Tapi tadi sedikit poinnya dapat. Ustaz Tata juga masih monitor nggak ini? Oke. Baik, nanti kita saling sambung menyambung sampai nunggu jaringan dari Gurunda ya. Apa yang tadi disampaikan kan ada beberapa poin ketika membahas tentang Al-Qur'anul Karim sehingga banyak orang yang tersesatkan oleh si penyesat. Kan gitu poinnya di situ. Ayat Al-Qur'an itu kan banyak bagaimana dari awal mula perjanjian ya si iblis bahwa dia itu kan akan menggoda manusia. Dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Bagaimana caranya agar manusia itu tersesat? Itu kan di surah Al-A'raf juga dijelaskan, dibahas. Lalu juga Al-Quran menjelaskan bagaimana orang-orang pelaku maksiat ini, terutama pelaku durhaka kepada Allah, yang paling besar yaitu mensekutukan Allah. Nah, dia itu, si iblis itu akan memandang baik apa yang diperbuatnya. Bagaimana caranya mereka mempoles sebuah tindakan kejahatan itu atau kemaksiatan kepada Allah itu yang dia pandang itu baik, seperti baik, padahal itu tidak baik. Kan gitu ya. Makanya contoh yang menuhankan ciptaan Allah itu kan salah satu tindakan yang sangat buruk di hadapan Allah, di hadapan Sang Pencipta. Bahkan di dalam ajaran Nabi Musa atau yang tertulis kawan-kawan Kristen pakai atau mungkin orang Judaism sekarang membahas bahwa jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu sudah jelas ajaran Tuhan. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa wa ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, maka tidak boleh ada yang lain. Nah, bagaimana mereka memandang baik orang-orang yang membuat sosok atau seorang nabi atau siapapun itu dituhankan? Bagaimana caranya mereka agar memandang itu baik? Nah, itu ternyata memang tidak lepas dari bagaimana peran iblis awalnya menyesatkan manusia sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Akan dipandang baik apa yang mereka lakukan, yang itu adalah bermaksiat kepada Allah. Nah, itu kerja iblis itu begitu. Makanya Al-Quran mengatakan, Allahu waliyul ladina amanu, Allah lah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju ke cahaya. Sementara orang-orang kafir, walinya adalah togut. Togut ini berhala apapun itu yang disembah selain Allah. Apa itu tujuannya? Yaitu mengeluarkan manusia dari cahaya menuju ke kegelapan, dibalik gitu. Nah, ini yang biasa dilakukan, yang orang menganggap bahwa itu adalah kebaikan. Ya, mereka itu sebenarnya sedang merasakan polesan dari iblis, karena iblis akan memandang tindakan mereka itu baik. Kalau kita tanya, siapa dia? Dia pasti dikatakan manusia. Apakah itu Tuhanmu? Oh, manusia? Bukan. Aduh, itu lagi ya, poinnya ke malam sen lagi. Tapi enggak lah, saya enggak ke sana. Intinya, Tuhan bukan, manusia bukan. Yaitu, ingin lolos dari pertanyaan karena akal sehatnya memang sulit menerima. Tapi bagaimana dia membela imannya? Karena harus dipandang baik perbuatannya menurut iblis. Lanjut. Mantap. Selamat bergabung, lucu segar. Ini dari Islam apa dari Kristen? Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gimana Bang? Bah, agak lain bah. Mau disampaikan Bang Lucu. Iya, dari mem. Ini gimana sih maksudnya? Ada yang bisa disampaikan? Ada perlu dibanting Bang? Ada ini. Silakan.
Silakan bang. Dari Muslim kan bang? Muslim apa Kristen bang? Ucap salam nih kadang-kadang digunakan Kristen untuk nyaru bang. Jadi maaf kalau ditanyakan Muslim apa Kristen ini. Bang Lucu, ada yang mau disampaikan silakan. Membuat Bang Suma ya. Kalau itu apa namanya? Kalau Paulus itu lahirnya tahun berapa ya? Nanyanya ke Kristen bang. Iya, udah betul itu. Nanya ke Kristen. Aku aja tadi mau narasi ke Bible-nya, nunggu ada Oten naik dulu, takut. Ya bang lucu. Aku tadi Terima tahan dulu kasih mau atas masuk. pertanyaan dan jawabannya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. malah nanyain Paulus ke Bang Juma lagi abang ini. Kadang-kadang memang lucu sekali. Harus lucu memang. Oke, saya memperkuat lagi dalil tadi yang awal Bang Zuma. Saya teringat dari satu ayat lagi. Ini lebih menarik lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim di surah An-Nisa, surah yang sama. Cuman ini di ayat 51. Nanti ini berkaitan juga dengan Al-Ankabut dan juga surah Al-A'raf, bahkan di Al-Baqarah juga ada. Ini menarik. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jib. Nah, ini bil jibti wat toguti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Ini menarik nih. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Nah, jadi ada orang dari kalangan diberi Alkitab nih. Mereka percaya kepada jib dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Nah ini, jadi ada dari kalangan ahli kitab, bagian dari ahli kitab, dia itu beriman kepada jibet dan togut. Nah dalam istilah bahasa Arab ini nanti berkaitan dengan berhala dan menuhankan sesuatu selain Allah. Togut ini kan, togut itu berhala nanti kepada iblis, setan atau bahkan jibnya. Nah, lalu mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah yang dia menyekutukan Allah juga dengan berhala, dia mengatakan kepada orang mukmin, aku ini lebih benar daripada mereka gitu. Jadi ada ternyata memang dari kalangan yang diberi Alkitab, ahli kitab, dari kalangan Alkitab itu kan dari kalangan Bani Israel nanti, di mana dia punya kitab terdahulu. Nah, mereka itu mempercayai sesuatu selain Allah, entah itu siapapun mereka, entah dari kalangan nabi, kalangan utusan dan sebagainya. Makanya ketika sesuatu yang disembah selain Allah disebutnya tauhid di dalam Al-Quran. Nah, cuma nanti objeknya berbeda-beda. Ada yang berkaitan dengan entah itu memang benar-benar kepada iblis, ada yang memang kepada utusan Tuhan tapi dituhankan. Maka itu bukan Tuhan sebetulnya, karena dia menuhankan maka disebut berhala gitu. Objeknya ininya nggak ada masalah, nabinya nggak ada masalah, apalagi nabi itu tidak pernah mengajarkan tentang menuhankan dia gitu. Tetapi orang inilah yang salah gitu, karena dia menuhankan utusan Tuhan. Ternyata Al-Quran pun memang mengabarkan, bahkan dia mengatakan kepada orang musyrik kalau dia itu lebih baik daripada orang mukmin. Nah itulah makanya kenapa. Oh, selamat bergabung, ada Pak Eka Putra. Pak Eka Muslim apa Kristen Pak? Baik. Pak Eka, Ya. sebentar, kalau Muslim nanti ada micet mau naik. Micet ini kalau nggak salah tadi beliau typing di bawah, saya adiknya Yesus, terus keponakannya Paulus. Nanti kalau Pak Eka ini Muslim, mohon izin lanjut Pak Eka. Ya, Gak mungkin kalau Oten ngaku gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eka, ada yang mau disampaikan sebelum turun Pak? Monggo. Kenalkan, nama saya Eka Putra, asal dari Sumatera Barat. Ingin berkenalan dengan Gurunda Zuma.
sama Bang Andi Selebes, sama Gurunda Ustadz Sugi, semuanya guru-guru kita yang ada di hati. Itu Pak Ustadz Alif, Ustadz Tata, sama Ustadz Wafi Unirifa gitu. Nama saya Eka Putra, semoga guru-guru kita sehat selalu, semangat. Siap Pak. Siap Pak, siap. Urusannya. Siap. Wah, untuk sementara perkenalan saja dulu Gurunda. Suatu saat Eka Putra naik kembali. Guru-guru tolong diturunkan Siap, aja terima ya, kasih, karena Pak Eka. Putra belum Sehat bisa selalu Pak Eka ya. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum Pak Eka. Oke, Ustadz Alif, aku mau izin satu tanya dong. Gurunda semua udah aktif ya? Gurunda monitor Gurunda? Gurunda? Ya, cek kayaknya suaranya masih putus-putus. Lanjut aja dulu. Aman Gurunda, lanjut. Lanjut aja dulu. Saya monitor. Ini udah bagus nih. Tapi merah ya sinyalnya. Gurunda merahnya 3 pula. Ya, Ustadz Alif, aku Nah, mau itu tanya dia. satu hal dong. Lanjut aja dulu. Siap. Gurunda. Mudah-mudahan nggak. Siap. Mudah-mudahan nggak ada ini. Mudah-mudahan nggak ada konten naik. Gak ada naik gimana sih Gurunda? Aku masih mikir tadi. Apa ya maksudnya? Kan? Greget kan kalau ada naik saya nggak bisa bicara putus-putus ya kan? Maksudnya? Ya, lanjut. Mudah-mudahan nggak ada konten naik. Oke, Ustadz Arif, aku mau tanya Coba ulangi, sebentar. Mudah-mudahan nggak ada konten naik. Siap. Lah, Sebentar Pak Ibrani, sebentar. Ustadz Arif, begini, alasan apa yang mendasari bahwasanya iblis itu berani menentang Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sujud kepada Nabi Adam? Alasan apa Ustadz Alif sehingga dia berani menanggung resiko yakni neraka selamanya? Alasannya apa kira-kira Ustadz Alif? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Bukan saya ya. Lanjut. Oke, Al-Quran mengabarkan kalau di Al-Baqarah ketika Allah berfirman disebutnya sebagai aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak dan sombong dan makanya disifati sebagai yang bagian dari yang kafir gitu. Nah, bukti kesombongannya itu seperti apa? Dijelaskan di Al-A'raf gitu. Apa ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka id amartuka?" gitu kan ya. "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka" gitu. Seingatku itu ya redaksi ayatnya. Apa yang mencegah engkau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka gitu. Id amartukan, apa yang mencegah engkau bahwa engkau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan. Nah, tadi kan Al-Quran di Al-Baqarah mengatakan bahwa dia itu menolak dan sombong. Nah, dijelaskan di surah Al-A'raf, bukti kesombongannya apa? Ketika Allah bertanya kepada dia, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada Adam? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Nah, jadi kalau udah ada bilang, gue udah lebih baik, nah itu ada tanda-tanda kesombongan tuh. Khalaqtani minnar, engkau Allah ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Itu yang penyebab jawaban iblis bahwa kenapa dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di situ bimana tahiyah atau penghormatan ya. Luar biasa memang Ustadz Alif ini, Masya Allah. Syukran Ustadz untuk mengisi kekosongan saja sebentar. Ada tamu dulu, kita sapa dulu ya Ustadz Alif. Halo Samudra. Halo Ibrani. Ibrani. Halo Ibrani. Woi Ibrani, woi. Ibrani kalau nggak diturunkan saya bersuara ya. Kalau nggak bersuara saya turunkan loh ya. Telat, kelamaan, telat. Ibrani. Halo, assalamualaikum. Ibrani ini dari Islam apa Kristen? Oh, Islam. Nggak jelas. Halo, Nggak jelas. assalamualaikum. Dijawab.
Islam apa Kristen, Bang? Iya, dasarnya Islam, Kristen, atau Hindu. Hindu kan beda jauh dengan Kristen dan Islam. Apa sih? Perbedaannya? Ibrahim mau tanya. Abang Islam apa Kristen? Dari pertanyaan kamu kan tahu nanti. Hei, ditanya kok. Kamu ini Islam apa Kristen? Penjelasannya berani. Kalau kau bilang Kristen, kamu nggak percaya. Kalau kau bilang Islam, kamu nggak akan percaya. Kan gitu. Nanti urusannya nggak percayanya setelah dialog. Aku tanya dulu. Nyatakan saja Enggak, sebagai ini apa. pertanyaan jawab dulu. Kamu Islam atau Kristen? Jawab. Islam Bukan Kristen kan? separuh. Hah? Kalau gitu ya bukan Islam berarti. Mana ada Islam boleh setengah-setengah. Dasar. Kuculuk, jangan kau pakai jurus kayak gitu kalau saya ada ya. Aku cakar nanti mukamu. Oh, aku sudah diam-diam kayak gini, udah sabar-sabar kayak gini. Oh, tambah-tambah emosiku lagi nanti ku injak-injak mulut kau nanti. Tanya aja agamamu apa. Mau ditanya keyakinanmu aja kau nggak pede kau. Udah malu dia, Bang. Dasar. Udah malu dia dengan Batu ak. iman. Aku udah sabar-sabar kayak gini, kau datang-datang lagi bikin emosi ya. Kenapa ya Gurunda? Kenapa ya? Kok mereka harus menyamar tuh? Alasan utamanya tuh apa ya Gurunda? Malu karena ketahuan nyembah manusia, malu. Dan sekarang mulai terungkap ajaran setannya, makin malu mereka dah. Malu. Apalagi di sini ada Bang Handi, ada Dinda Tata, udah pada berak semua telinganya tuh. Udah tutup lagi aku dulu. Bang Faruk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Faruk? Salam kenal. Saya Bang Adi. Ya, gimana Bang? Mau tanya, Bang. Mau tanya. Mengenai harga tanah. Mau tanya. Salam kenal ya Bang dia. Salam kenal Bang Sud. Iya, Bang. Dan Abang Adi dan saya. Baik, Pak Faruk. Salam takdim, Pak Faruk. Lanjut. Saya mau tanya sama Ustadz Tata ini mengenai zaman akhir yang katanya yang turun itu Nabi Isa. Wah benar itu Pak Ustadz? Udah lanjut terus. Udah pertanyaannya Tat, disuruh terus. Oh silakan. Pertanyaannya udah. Kenapa? Si Rasmi mau naik. Iya gini Ustadz. Apa ada hubungannya Imam Mahdi sama Nabi Isa itu, Ustadz? Oke. Jadi aturan nubuat itu ya, anggaplah nubuat kalau bahasa mereka orang-orang. Jadi aturan nanti akhir zaman itu gini. Hadisnya itu sambung menyambung. Pertama, Israel akan kuat, Islam akan lemah. Memang banyak tapi lemah. Nah ini sekarang udah nyata. Maka kita nunggu Imam Mahdi, baru kita kuat. Israel yang lemah. Tapi Israel masih punya nunggu satu lagi, Dajjal. Lalu Islam lemah lagi. Tapi Islam punya satu lagi, Nabi Isa. Gitu. Aturannya gitu, Mang. Makanya tidak mungkin kiamat kalau Israel tidak kuat. Karena munculnya Imam Mahdi itu ketika Yahudi ini kuat. Ya. Gitu. Jadi Israel kuat, Imam Mahdi datang. Israel lemah. Setelah itu dengan munculnya Dajjal, Israel kuat lagi. Islam lemah. Datang Nabi Isa. Musnah sudah semuanya udah. Setelah aman, baru Ya'juj Ma'juj. Gitu aturannya itu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Faruk. Terima kasih Ustaz Tata pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Tata. Ya, saya silakan diturunkan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Masya Allah, Makasih. mantap sekali Aisyah Murna. Bukan aneh yang jawab. Itu barusan bapaknya yang turun yang jawab. Luar biasa memang Ustadz Samudra ini. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan naikkan lagi Ustadz Samudra.
Itu Ustaz Alif, pada terakhir saya sering dapat pertanyaan mengenai yang hadis Allah yang sakit itu, Ustaz Alif. Mungkin bisa dijelaskan. Itu hadis itu kalau dibaca utuh orang akan ngerti. Dibacanya utuh itu aja poinnya. Kenapa saya bilang demikian? Karena maksud Allah sakit itu ketika Allah melihat hambanya, orang-orang soleh, para ulama, orang soleh semua itu, para wali Allah sakit, sementara kalian tidak pernah menjenguknya, maka engkau sedang menyakiti Allah, gitu maksudnya. Itu hadisnya lengkapnya begitu. Jadi bukan berarti Allah itu sakit, naudzubillah summa naudzubillah, marid, apa semua itu lupa dan sebagainya, itu sifat manusia, sifat insan, bukan sifat Allah. Tetapi begitu Allah membela hambanya, orang-orang soleh, para ulama, para aulia, maksudnya di situ bagaimana Allah menjelaskan tentang kedekatannya kepada seorang hamba. Makanya ketika dikatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, gitu. Bahkan di dalam hadis sering kita bahas hadis kursi, itu kan hadis kursi, ada 2 hadis kursi yang ada berkaitan ketika orang-orang itu menjalankan perintah Allah, kewajiban dijalankan, nafilahnya dijalankan dan seterusnya. Allah katakan penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku. Jadi level seperti ini di dalam Islam diajarkan ini untuk aulia, untuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah, di mana di situ orang itu adalah menjalankan perintah Allah semuanya. Cuman kalau di sebelah kayak gini tuh untuk Tuhan katanya. Aku dan Bapak adalah satu. Aku mengerjakan pekerjaan Bapak, itu buat mereka Tuhan. Tapi buat kita bukan. Karena begitu Allah memuliakan hambanya, orang-orang soleh, makanya di dalam hadis kursi kan diterangkan tadi. Makanya ketika ada orang-orang, guru-guru kita, fala alim ulama kita, yang beliau ini sakit, kita tidak menjenguknya gitu, itu kita tidak punya adab di hadapan Allah gitu. Itu maksudnya. Ya, alhamdulillah. Memang ini seringkali yang mereka lakukan hanya membawa potongan daripada kalimat yang tertera dalam hadis. Padahal harusnya memahami hadis itu yang pertama membaca dalam teks Arabiknya, ya, karena rata-rata hadis itu adalah aslinya berbahasa Arab. Memahami maknanya dan membaca penjelasannya, matan. Ya. Ya, Bang Kris, welcome back. Oke, Bang Kris, tak habis dari Univiva ke sini mau cari Bang Ardian saya. Saya cari Bang Suma. Oh, cari Bang Suma, keren. Ini Bang Suma kok ada juga Bang Suma di dialog lain tapi Kristen. Ini Kristen itu, Kristen nyamar itu, Kris. Oh gitu ya. Bang Kris ini kayak nggak tahu orang Kristen aja, gimana sih? Kelakuan Kristen mah gitu semua, Kris, rata-rata. Tapi itu ketika saya di host lain kok ada Bang Suma katanya Kristen, di sebelahnya katanya Muslim. Gue bingung saya. Ih, Kris ini kayak nggak tahu orang Kristen aja, gimana? Lah udah langsung aja ke Bang Juma tanyain. Apa yang kayak nggak tahu orang Kristen aja. Silakan Bang Kris kalau ada yang mau dibanting. Ya. Signalnya Bang Juma ini nggak stabil, Kris. Jadi silakan. Gini aja kita format kembali. Silakan Pak Kris, tadi kan capek ditanya tuh. Dari room sebelah juga di sini bolak-balik.
Pak Kris silakan bertanya deh apa kita tentang Islam gitu. Iya, makanya Chris ditunggu. Silakan apa yang mau ditanyakan. Silakan. Iya, tunggu pikir-pikir dulu. Nanya kok mikir. Atau saya bantu kasih pertanyaannya. Iya. Iya. Gini pertanyaannya. Menuhankan manusia emang boleh gitu? Aduh, tidak boleh. Tidak boleh. Mantap. Nggak boleh Bang Andi. Bang Andi, dia udah sadar bang, nggak boleh nuhanin anak manusia, termasuk anaknya Tante Maria nggak boleh dituhanin. Tapi kalau Advent itu masih loh. Pak Kris ini kan Advent. Advent toh. Iya. Iya, iya. Nah, itu loh Ustaz Alif. Advent ini kan masih Sabat. Iya. Nah sekarang Sealiran sama Bu Darni ini. ya ya, saya kasih topik deh. Sebenarnya hukum Taurat itu buat seluruh umat manusia apa untuk Bani Israel saja? Nah, silakan Pak Kris sama Ustaz Alif deh. Silakan. Ya, kalau di perjanjian baru kan Yesus itu dikatakan tidak membatalkan hukum Taurat. Makanya kalau Sabat di dalamnya berarti ya tidak batal, masih berlaku, berlangsung terus sebelum langit dan bumi lenyap begitu. Gitu aja ayatnya gitu. Bang Andi, Gurunda kayaknya sinyalnya udah bagus. Gurunda monitor. Pak Juma, sinyal bagus Pak Juma? Iya deh, iya. Iya, udah bagus. Ya, mantap. Alhamdulillah. Lanjut. Hukum Taurat katanya. Hukum Taurat. Iya. Kenapa hukum Taurat? Hukum Taurat. Ini teman saya nih Bang Kristin. Ya, yang tadi sudah membahas terkait dengan pertanyaan saya, apa yang menyebabkan kemudian saudara menyembah Yesus, sedangkan Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan saja. Itu loh. Orang kan melakukan sesuatu karena ada yang mempengaruhi, yaitu pola pikir nafsu dan seterusnya. Nah, yang muncul pertanyaan kemudian adalah yang mempengaruhi saudara Kris ini menyembah Yesus itu apa? Karena kalau Yesus yang mempengaruhi Anda itu mustahil. Karena tak pernah Yesus mempengaruhi siapapun untuk mempertuhankan dirinya. Yesus malah di dalam Yohanes 11 nomor 42 menginginkan supaya orang-orang yang ada di sekeliling beliau pada waktu itu percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bahkan level tertinggi dari pengajaran Yesus, Yohanes 5 nomor 36, aku mau ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus tentang dirinya, dia hanya utusan Tuhan. Nah, sedangkan Kristen, kesaksian iman dan perilaku alias perbuatannya sehari-hari mempraktekkan bahwa mereka mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Anda melakukan itu? Itu loh Bang. Apa sudah ada jawaban atau masih seperti tadi juga? Ya, saya begini ya. Selagi Yesus katakan berdoa telah kepada Tuhan Bapa kami di surga, ya saya harus ikuti. Tidak menyebut Yesus lebih dahulu, tapi dia katakan apa yang kamu mau minta kepada Bapa, mintalah dalam namaku. Jadi setiap saya berdoa, sebutkan Bapa di surga lebih dahulu, di ending doa, berdoa dalam nama Yesus, begitu. Jadi Yesus pun mengarahkan kita ke Bapa di surga, bukan kepada dirinya yang didahulukan. Nah, tapi faktanya ke gereja nyembah siapa Bang?
Ya, kita kalau ke gereja bahas tentang Injil, tetapi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan terhadap sesama, ya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan tidak menyembah ilah lain, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarang, mengingat sabat, menguduskan. Nah, itu diajar tentang kasih Allah dan kasih sesama manusia. Jadi ke gereja kita berdoa yang menyebut Bapa di surga, tapi juga menyembah Yesus. Iya, menyembah Bapa di surga, menyembah juga utusan Bapa bernama Yesus. Kan gitu. Betul? Ya, kalau memang Yesus katakan mintalah kepada Bapa dalam namaku, jadi kita mendahulukan Bapa kami di surga, dituduskanlah namamu. Tetapi ketika kita meminta berkat dan lain-lainnya itu, minta dalam nama Yesus, karena Yesus yang menyebut. Kalau meminta sesuatu, mintalah dalam namaku. Iya, kalau meminta dalam nama Yesus, memang itu nggak masalah. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Nah, sekarang yang jadi masalah ini, Yesus ini didudukkan juga sebagai Tuhan, didudukkan juga sebagai pencipta yang datang dalam rupa manusia. Itu masalahnya itu di situ. Iya, begini ya. Makanya apa ya? Ntar saya lihat ayatnya itu. Kalau menyembah hanya kepada Bapa dan mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, lalu berdoa meminta kepada Tuhan dalam nama Yesus, ya saya rasa itu biasa aja. Kami pun berdoa diawali dengan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang bermasalah ini, Anda mau mengimani Yesus itu adalah jelmaan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, itu yang jadi masalah. Ya, kalau memang ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan demikian, kalau memang tertulis demikian, ya juga apa yang tertulis, begitu kan? Ya, sekarang yang menulis ini kan bukan Yesus, dan kitab Anda kan banyak pengantar-pengantar dari orang, sedangkan yang Anda imani ini adalah Yesusnya. Kenapa enggak berpola kepada kesaksian Yesus aja? Kenapa harus pengantar-pengantar juga Anda imani perkataannya? Kenapa? Gimana? Dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, di Wahyu berapa itu? Oh, itu bukan ucap kesaksian Yesus, itu Wahyu itu ditulis. Ada. Itu ditulis hampir 100 tahun setelah Yesus, Bang. Iya, tapi kan Wahyu itu, Wahyu Yohanes itu, Yohanes surat apa Wahyu Yohanes ini gimana maksudnya? Itu kan murid Yesus juga yang menulis kitab Wahyu. Murid Yesus gimana? Materi-materi Wahyu itu penulisnya ambil dari mana? Ini kan di judulnya, ini kan ditulis begini, Wahyu kepada Yohanes. Gimana itu? Tuh Wahyu kepada Yohanes. Wahyunya dari mana? Ya. Dari Tuhan. Ya, wahyunya dari mana? Ya, Tuhan wahyu, siapa? kalau wahyu bicara wahyu kan dari Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan itu yang disampaikan Yohanes. Ya, maksudnya gini loh, Bang. Itu kan terjadi di tahun. Ini awalnya gini ya. Coba saya baca awalnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya. Yohanes itu ayat 1, Wahyu 1 ayat 1. Iya, jadi gini, ini kitab Wahyu ini ditulis tahun 90-an, ya kan? Dan kita tidak tahu siapa penulisnya, gitu. Nah, sekarang permasalahannya, kalau dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia menyatakan kepada hambanya Yohanes. Berarti ketika dikatakan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Sekarang permasalahannya adalah Yesus ini yang menyatakan firman ini kepada penulis kitab Wahyu itu kapan? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, sebelum Yesus terangkat ke langit nih, antara tahun 31 sampai 33, Yesus berkata menurut penulis Yohanes itu sendiri, bahwasanya segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus telah menyampaikan semua firman yang Yesus sampaikan, yang Yesus terima dari Tuhan untuk murid-muridnya. Semuanya telah ia sampaikan. Nah, terus wahyu ini kapan disampaikan oleh Yesus? Saya bukan ahli teologi ya, jadi kalau ahli teologi itu ada tulisannya ya, kapan ditulis. Saya tidak tahu kapan, tahun berapa itu. Bukan kapan ditulisnya kapan. Jelas itu tahun 90 sampai tahun 100. Yang jadi permasalahan kemudian ini adalah kapan isi buku Wahyu ini Yesus sampaikan kepada penulisnya, kapan? Kan ada tulisan, kan kitab ini kan ditemukan di gulungan-gulungan apa namanya itu, bukan dari kitab seperti yang kita pegang ini, dari melalui penelitian ya. Kitab Wahyu ini kan juga ditemukan di dalam gulungan-gulungan ya, entah kain atau apa saya tidak tahu, tapi ini bukan dalam bentuk kertas seperti ini, tapi tahun berapa juga ditulis, saya belum belajar itu. Nah itu dia, Yesus mengatakan antara tahun 30 sampai tahun 33 semua firman telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Itu satu. Kalau penulis Wahyu ini adalah Yohanes murid Yesus, berarti si penulis Wahyu yang begitu tebal kitabnya itu menghafal dari tahun 30 sampai dengan tahun 90. Kenapa saya katakan menghafal? Karena pada saat dia menulis di Pulau Patmos, Yesus tidak ada di situ menyampaikan kepada dia. Dan kalau yang dituliskan ini berasal dari penyampaian Yesus di abad ke-30, berarti penulisnya yang adalah Yohanes menurut tradisi Kristen itu menghafalkan semua kitab Wahyu ini, dan nanti dia tuliskan di usia di tahun 90-an. Sekarang bagaimana mungkin seorang idiot menghafal sebegitu tebal dari tahun 30 sampai tahun 90 nanti dituliskan? Bagaimana mungkin? Sedangkan di dalam kitab saudara diceritakan di Kisah Para Pewarta bahwasanya Yohanes ini dan Petrus ini adalah orang yang buta huruf dan idiot. Bisa menghafal gitu. Nanti di tahun 90-an sampai tahun 100 baru semua yang disampaikan oleh Yesus di tahun 30 baru dicatatkan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Kok bisa? Dan kalau Anda mengatakan bahwa yang datang kepada penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus, itu adalah kebohongan yang nyata. Jelas itu kebohongan. Kenapa saya katakan kebohongan? Gitu. Karena ya pasti. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Dan kalau roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan dan penginsafan dunia akan dosa. Nah, harusnya yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah roh kebenaran. Tetapi Paulus, kemudian Lukas, Markus, penulis Yohanes, yang penulis Matius mengaku justru penerimanya dari Yesus. Berarti Yesus bohong atau mereka yang berdusta. Karena Yesus mengatakan nanti kedatanganku yang kedua ditandai oleh kilat.
kilat, cahaya yang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Nah, berarti yang di Pulau Patmos yang datang kepada penulis wahyu itu siapa? Yesus nggak mungkin. Roh kebenaran juga nggak mungkin. Lalu kalau dikatakan, oh itu dihafal oleh penulis kitab wahyu, dihafal ketika Yesus mengajarkan itu bersama-sama mereka di Galilea, itu mustahil. Sekarang saya mau tanya, ya, kitab wahyu itu ada berapa bab? Ada yang tahu? Kenapa ditanya? Katanya ditanya Dua itu ya? babnya. Kitab wahyu. Pasal sampai. Bukan, ada berapa bab? Wahyu 1, Wahyu 2, Wahyu 3, Wahyu 4, Wahyu 5. Nah, sampai 22. Dua kayaknya. Sampai 22. Yohanes. Bagaimana seorang penulis wahyu ini bisa menghafal dari sejak zaman Yesus belum tangkat ke langit sampai di tahun 90-an baru dia tuliskan, dia hafal 12 bab. Di mana ceritanya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Mereka di sini termasuk Yohanes penulis kitab wahyu. Begitu? Mustahil, nggak mungkin. Ini wahyu kan di Pulau Patmos dibuang di sana. Nah, iya. itu kan mendapat penglihatan ya. Nah, kalau dia mendapat penglihatan kemudian ditulis dalam kertas atau bentuk apa saja, itu ditulisnya apa yang dilihatnya. Kalau penemu tulisan ini yang membukukan. Ya, tapi kan dia katakan, Bung, dia katakan di Pulau Patmos yang memberikan kitab wahyu ini kepada dia adalah Yesus. Dari sini aja udah kelihatan bohongnya kan? Enggak, begini ya kan penglihatan. Ketika penglihatan itu kalau memang Yesus nampak dalam penglihatan itu ya, misalnya di langit ya, saya mendapat penglihatan. Nah, yang nampak bicara itu Yesus, dia yang menulis. Kalau memang demikian terjadi, ya makanya dia katakan dari Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus mengatakan yang datang setelah aku siapa? Roh Kudus atau Roh Kudus itu, dengar, Roh Kudus itu kan bekerja untuk kita sekarang, meyakinkan akan kebenaran. Jadi yang datang setelah ini, yang datang kepada turun ke bumi lagi. Yang datang kalau kepada penulis di langit. Yang datang kepada penulis kitab wahyu ini Yesus atau roh kebenaran? Kita bicara Yesus dulu, roh kebenaran dulu. Ini kan ceritanya dia kan mendapat penglihatan. Dia lihat Yesus bicara, itu yang ditulisnya. Tapi kalaupun Yesus tidak turun hanya di penglihatan itu yang ditulisnya, diwahyukan apa yang akan terjadi kemudian hari. Jadi kalau Yesus mengatakan dalam Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, ya berarti itu lewat penglihatannya. Iya, mau lewat penglihatan, mau lewat pendengaran, mau lewat perasaan. Yesus mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Nah, yang datang kepada mereka roh kebenaran atau Yesus? Penulis kitab wahyu mengatakan yang datang kepadanya adalah Yesus. Berarti siapa yang bohong? Penulis wahyu atau Yesus yang bohong? Kalau roh kebenaran kan kita tidak lihat